Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan bagaimana program manajemen fisioterapi pada penyakit amyotrofi lateral sklerosis atau yang disebut ALS. Jadi sebelumnya ALS itu merupakan penyakit progresif, neurodegeneratif dan degeneratif progresif yang melibatkan eh, saraf motorik pada ekstremitas bawah dan ekstremitas atas yang terjadi pada otak dan juga sumsum tulang belakang. Untuk prevalensinya, 1 dari 3 orang menderita penyakit amyotrofi lateral sklerosis di dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti untuk kasus ini. Lalu untuk perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu 1,5 berbanding 1, yang artinya laki-laki sedikit lebih banyak yang terkena. Lalu untuk etiologinya, yang pertama bisa terjadi karena mutasi genetik, lalu yang kedua ketidakseimbangan kimia, dan yang ketiga adanya gangguan sistem imun. Lalu untuk faktor risikonya ada 4, yaitu yang pertama bisa jadi karena usia, lalu keturunan, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir itu pola hidup. Patofisiologi dari kasus ALS ini adalah hilangnya neuron motor di cornu anterior medulla spinalis, di primary motor cortex, dan hipoglossus nucleus di lower medulla yang mengakibatkan penyusutan dan perubahan warna akar saraf anterior di spinal cord. Nah, sekarang kita sudah tahu kan ALS itu apa? Selanjutnya, mari kita bahas mengenai anamnesis dan pemeriksaan umum pada pasien ALS. Selamat pagi, Ibu. Iya, Ya, perkenalkan, saya fisioterapis Desta yang bertugas pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya, Bu? saya Intan. Ini ibu saya, namanya Siti. Oh, jadi ini Mbak Intan ya, anaknya Bu Siti? Iya, saya anaknya. Oke, Bu Intan, kalau boleh saya tahu, Bu Siti sekarang umur berapa? Umur 45 tahun. 45 tahun. Ya, alamatnya di mana, Bu? Di di sana Jati Asih. Jati Asih. Oh, itu dekat rumah saya, Bu. Tetanggaan kita. Oh iya, Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu Intan dulu hobinya apa ya, Bu? Ibu nggak tahu, ibu cuma masak-masak doang di rumah. Oh, Ibu masak-masak. Iya, ibu suka masak. Ibu suka masak. Ibu kerja juga, Mbak, apa gimana? Enggak, kerjanya masak. Dia punya catering. Oh, punya catering, usaha Iya. catering. Oke, sebelumnya keluhan Bu Siti apa, Bu? Ibunya lemas, gak bisa ngapa-ngapain. Katanya tangan sama kakinya gak kuat buat ngangkat ini. Gak bisa masak juga sekarang. Ya ampun, jadi tangan sama kaki Bu Siti lemah ya, Bu ya? Iya, gak Oke. tahu padahal udah dikasih makan. Kalau keluhan penyertanya ada, Bu? Ibu jadi gak bisa jalan gara-gara itu. Oh, iya, ya. Boleh Ibu ceritakan bagaimana proses perjalanan penyakitnya Bu Siti sehingga bisa menjadi kelemahan pada kaki dan tangannya ini, Bu? Iya, pokoknya waktu itu ibu lagi masak, sering kayak gitu bilang kalau sekarang kok cepet banget capeknya, terus tiap hari kayak gitu, terus udah lama-lama kok ibu jadi lemas terus ini jadi tiduran doang di kasur. Ini sudah berlangsung berapa lama, Bu? Udah lama, udah beberapa hari yang lalu, udah mau 1 bulan. Sudah mau 1 bulan. Mbak, Ibu Siti ada penyakit penyakit seperti diabetes atau penyakit yang lainnya kah? Enggak. Nggak ada ya, berarti cuman kelemahan aja pada tangan dan kakinya. Oke. Bu Siti, di sini saya ingin memeriksa tekanan darah Ibu ya, Bu.
Sebentar ya Ibu Siti. Saya periksa tekanan darahnya dulu. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Tekanan darah Bu Siti saat ini normal, yaitu 120/80. Saya ingin memeriksa pernapasan dan denyut nadi Ibu ya. Mohon maaf ya Bu Siti. Kita periksa denyut nadi dan tekanan darahnya. Ibu Siti, denyut nadi Ibu itu 80 kali per menit ya. Dan untuk pernapasan Ibu normal juga 20 kali per menit. Selanjutnya, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama, pemeriksaan kemampuan sensori terhadap pasien. Pemeriksaan sensori ini digunakan untuk apakah pasien dapat merasakan rabahan halus kasar atau tajam tumpul. Bapak, nanti saya akan mengetes pada permukaan lutut Bapak kalau dapat merasakan. Saya akan melakukan pemeriksaan sensori Bapak pada kulit kaki dan tangan Bapak, apakah dapat merasakannya atau tidak. Sebelumnya saya minta izin Bapak untuk menggulung sedikit celananya ya Pak. Pada pemeriksaan ini Bapak tangannya Bapak dalam keadaan merem. Nanti kalau misalkan dapat merasakannya bilang ya Pak. Pak dapat merasakannya Pak? Iya. Terasa Pak? Rasanya seperti apa Pak? Halus. Lanjut ya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa. Seperti apa rasanya? Sentuhan agak kasar. Di tangan juga terasa Pak? Terasa. Terasa Pak. Selanjutnya ya Pak. Apakah terasa Pak? Terasa. Seperti apa rasanya? Seperti Di tangan gimana Pak? ya. Tangan kirinya juga terasa. Ini terasa seperti apa Pak? Seperti tekan-tekan. Di tangan? Di sini juga terasa Pak. Belum, Pak. Pada pemeriksaan ini didapatkan hasil pasien dapat merasakan rabaan kasar halus dan tajam tumpul. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan yaitu dengan balance scale. Yang pertama saya akan minta pasien untuk duduk tanpa sandaran. Ya Pak, bisa duduk agak tegak. Terus tangannya bisa Pak untuk disilakan ke sini.
Ya, tahan ya Pak, duduk selama 10 detik. Mampunya Bapak. Ya, dengan hasil ini yaitu satu nilainya karena pasien tidak mampu menahan duduk tanpa sandar selama 10 detik. Selanjutnya saya akan minta pasien untuk duduk ke berdiri. Ya Pak, nanti saya akan bantu Bapak, akan meminta Bapak duduk ke berdiri. Tenang saja Pak, saya akan menjaga Bapak. Jika Bapak tidak mampu, bisa minta bantuan saya. Ya Bapak bisa berdiri. Bapak bertahan dengan posisi berdiri seperti ini selama 30 detik ya Pak. Saya lepas ya Pak pegangan saya. Ayo Pak. Ya, selanjutnya Pak, apakah Bapak bisa duduk? Nggak bisa. Ayo, saya bantu Pak. Dari hasil pemeriksaan tadi, dari duduk ke berdiri nilainya 0 karena harus memerlukan bantuan, dan dari berdiri menahan selama 30 detik tidak mampu berarti nilainya 0, dan dari berdiri ke duduk nilainya pun 0 karena perlu bantuan. Pas selanjutnya akan melakukan gerakan transfer. Itu bakal bisa duduk berpindah ke sebelah sana. Jika tidak bisa saya akan bantu. Nggak bisa. Untuk gerakan transfer nilainya 1 karena membutuhkan bantuan 1 orang. Selanjutnya Pak, saya akan minta Bapak untuk berdiri tapi dengan menutup mata. Jika Bapak tidak bisa, saya akan bantu ya Pak. Nggak bisa. Ya, selanjutnya Bapak berdiri dengan kaki rapat. Pasien dapat melakukannya, tapi perlu bantuan untuk merapatkan. Selanjutnya Pak, untuk ini bisa nggak ngambil ini? Untuk mengambil barang di depan nilainya 1 karena agak kesulitan untuk mengambilnya. Bapak apakah bisa ngambil barangnya di bawah? Nggak bisa. Nilainya 0 untuk mengambil barang di bawah karena tidak dapat mengambilnya. Kalau bisa menengok ke arah saya. Menengok ke sebelah kanan. Ya. Agak kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan untuk menengok ke arah kanan dan kiri. Selanjutnya Pak, berputar 360 derajat. Ini, Pak. Diputar, pasien memerlukan bantuan, jadi nilainya 0. Apakah bisa Bapak memajukan kaki kanan Bapak yang ke depannya? Nggak bisa. Ya, terus apakah Bapak bisa menaikkan kakinya ke kanan 1, kaki kanannya? Susah ya Pak? Berbeda skala yang dilakukan hasilnya itu 4 dan pasien beresiko tinggi untuk mengalami kejatuhan. Saya akan melakukan tes koordinasi pada pasien. Bapak nanti saya akan telunjuk saya akan seperti ini. Bapak nanti akan menyentuhnya dengan telunjuk Bapak juga. Nanti setelah itu menyentuh hidung Bapak ya. Coba aku pakai tangan yang sebelahnya.
Sudah cukup, Pak. Untuk hasil tes koordinasi ini, pasien dapat melakukannya namun agak kesulitan. Tes kemampuan fungsional yang telah dilakukan melalui pengisian kuesioner terhadap pasien. Yang pertama yaitu kemampuan makannya itu perlu dibantu, kemampuan mandinya perlu dibantu dengan orang lain, memakai baju perlu dibantu dengan orang lain, membersihkan diri, penggunaan toilet pun perlu dibantu dengan orang lain. Untuk BA buang air kecil dan buang air besar bisa dilakukan secara mandiri, berpindah atau berjalan bisa dengan kursi roda. Turun tangga tidak mampu dilakukan. Gerak yang bisa kita lihat dari pemeriksaan work balance scale tadi, pada saat duduk ke berdiri dapat bangun namun dengan bantuan, dan pada pasien tidak dapat berjalan mandiri sehingga perlu bantuan pula. Baik, selanjutnya saya Yolanda Kisan Putri akan membahas mengenai perencanaan fisioterapi. Yang pertama adalah tujuan jangka pendeknya. Tujuan fisioterapi adalah untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan kaki, mengatasi atrofi untuk otot lengan dan kaki, mengurangi kekakuan otot, meningkatkan ROM, dan memperbaiki fungsi menelan serta fungsi pernafasan. Nah, yang kedua, tujuan jangka panjang untuk pasien adalah pasien dapat berdiri, berjalan, menggenggam, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas daily living secara mandiri, serta pasien dapat bekerja dan bersosialisasi di lingkungan tempat ia tinggal. Baik, intervensi yang pertama yang dapat diberikan fisioterapis berupa breathing exercise, yaitu breathing control, di mana tujuan breathing control adalah untuk mempersiapkan pasien dan untuk pemanasan pasien sebelum latihan selanjutnya, bertujuan untuk agar tidak terjadinya sesak nafas. Selanjutnya, latihan ini merupakan menghirup udara dari hidung selama 3 detik dan mengeluarkannya melalui mulut selama 4 detik. Baik, saya akan memberikan instruksi ke pasien agar menarik nafas melalui hidung selama 3 detik dan mengeluarkannya melalui mulut selama 4 detik. Baik Pak, boleh Bapak menarik nafas melalui hidung selama 3 detik dan mengeluarkannya melalui mulut selama 4 detik. Maaf ya Pak, sebelumnya saya ya. Baik Pak, tarik nafasnya. Boleh dikeluarkan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, latihan ini dilakukan sebanyak 10 kali repetisi per satu set dan dilakukan 2 kali sehari. Selanjutnya, intervensi yang dapat diberikan berupa range of movement active assisted exercise, yaitu yang bertujuan untuk mencegah imobilitas, meningkatkan sirkulasi pada masalah atrofi otot-otot pada pasien ALS, dan kekakuan otot serta memelihara lingkup sendi pada pasien. Nah, latihan ini dilakukan sebanyak 10 repetisi dengan 2 kali set dan dilakukan 2 kali sehari. Latihan ini menginstruksikan pasien untuk gerakan sendi yang dilakukan oleh pasien dengan dibantu oleh terapis. Oke. Yang pertama adalah ROM Active Assisted Exercise pada regio finger, yaitu menginstruksikan pasien untuk melakukan fleksi pada fingernya. Seperti ini ya Pak. Boleh ikutin Pak. Lagi Pak. Oke. Yang kedua, ekstensi pada finger. Lagi Pak, seperti ini ya Pak. Oke. Selanjutnya untuk regio wrist. Gini ya Pak. Ikuti gerakan saya. Oke. Selanjutnya gerakan ekstensi ya Pak. Baik. Ya.
Selanjutnya untuk regio elbow. Ikuti gerakan saya Pak, seperti ini. Ini. Oke. Ya. Selanjutnya untuk regio shoulder seperti ini. Oke. Ya. Baik Pak, boleh dibantu. Kapan gerakannya? Oh, cukup. Ya. Sekarang kita beralih ke ekstremitas bawah, yaitu range of movement active assisted exercise pada regio hip. Baik, Bapak ikuti petunjuk saya ya Pak. Ini ya. Ya. Baik Pak, silakan. 1, 2, 3. Baik Pak. Baik Pak, ya. Ya, turun lagi Pak. Ya, lagi Pak. Ya. Cukup. Selanjutnya untuk regio knee. Ikuti gerakan saya ya Pak. Seperti ini. Ya, silakan Pak. Mari Pak. Ya. Iya. Iya. Ya, terakhir kita akan melakukan pada regio ankle. Ikuti arahan saya ya Pak. Seperti ini Pak. Oke, gini. Ini dan gini. Baik Pak. Silakan Pak. Oke. Ya. Gerakan ini dilakukan juga pada ekstremitas yang lainnya. Setelah melakukan range of movement active assisted exercise, kali ini kita akan melakukan passive exercise yang bertujuan untuk mencegah imobilitas, meningkatkan sirkulasi pada masalah atrofi pada otot-otot pasien, dan kekuatan otot serta memelihara lingkup gerak sendi. Nah, dosis latihannya itu bisa dilakukan sebanyak 10 repetisi dengan 2 kali set dan dilakukan 2 kali sehari. Setiap gerakan itu diberikan waktu 30 detik dan itu sama dengan active assisted exercise yang tadi diberikan 30 detik di setiap gerakannya. Teknik pada latihan ini adalah latihan gerakan sendi yang dilakukan oleh terapis untuk memaksimalkan gerakan pada pasien. Pada passive exercise yang pertama akan kita lakukan pada regio finger dan wrist pasien. Jadi posisikan finger pasien dan wrist seperti ini. Selama 30 detik. Selanjutnya untuk regio elbow. Selanjutnya untuk regio shoulder. Selanjutnya kita beralih ke ekstremitas bawah. Yang pertama kita lakukan passive exercise adalah untuk regio hip dan knee sekaligus. Gerakan pasifnya seperti yang terakhir kita melakukan passive exercise pada regio ankle. Ini
selama 30 detik. Dilakukan 10 kali repetisi dan 2 set dan dilakukan 2 kali sehari. Yang terakhir, kita akan melakukan intervensi stretching exercise yang bertujuan untuk mencegah imobilitas, meningkatkan sirkulasi pada masalah atrofi otot-otot pasien dan kekuatan otot serta memelihara lingkup sendi. Nah, latihan ini dilakukan selama 10 repetisi dan 2 set, dilakukan 2 kali sehari. Dan untuk tekniknya, latihan ini latihan dengan melakukan penguluran pada otot pasien oleh terapis dan diberi tahanan selama 8 detik. Selanjutnya saya akan melakukan intervensi stretching exercise pada otot flexor dan extensor ekstremitas atas pada pasien. Ini otot untuk melatih stretching otot-otot flexor dan seperti ini, dan diberi tahanan 8 detik untuk stretching otot-otot ekstensor pada pasien. Selanjutnya untuk pada radial shoulder kita melakukan stretching exercise dan diberi tahanan 8 detik. Selanjutnya kita beralih ke ekstremitas bawah. Kita akan men-stretching otot hamstring pada pasien. Ya, diberi tahanan 8 detik. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan stretching untuk otot quadriceps pada pasien. Maaf ya Pak, bisa miring sedikit Pak? Ya, baik Pak. Lalu ditekuk kakinya, lalu dirikan, tarikan kiri, ditahan 8 detik. Nah, yang paling terakhir kita bisa memberikan edukasi home program untuk keluarga atau wali dari pasien. Yang pertama, keluarga selalu mendampingi dan memberi support kepada pasien. Yang kedua, jika akan melakukan latihan mandiri di rumah, jangan sampai membuat pasien merasa kelelahan. Dan yang paling terakhir adalah melakukan positioning untuk mencegah adanya decubitus jika pasien tirah baling terlalu lama. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.